Baik, nama saya Andi Saifuddin Farid. Saya di sini akan mempraktekkan sebagai coach dan rekan saya yang akan menjadi coach adalah Bu Arum. Assalamualaikum Bu Arum, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Andi, alhamdulillah kabar baik. Hanya saja ada yang sedikit yang mau saya bicarakan dengan Pak Andi. Barangkali Pak Andi punya waktu. Oh ya, enggak apa-apa sih Bu, saya hari ini sih sedang tidak banyak pekerjaan, jadi Alhamdulillah. ini saja sih. Iya. Ini mau ceritanya di sini atau kita ke ruang tamu Bu, atau di ruang BK, monggo. Enaknya Ya di sini kayaknya enggak apa-apa Pak. Oh gitu. Nggih. Pak, kita ngobrol saja di sini ya. Nggih Pak. Gimana? Ini mau ngobrol tentang apa ini Bu? Ini loh Pak, saya itu kan wali kelas 11 ya Pak, jurusan pertanian. Nah siswa saya itu ada yang punya penyakit Pak, namanya itu penyakit ginjal anak putri. Nah kemarin itu orang tuanya itu datang ke sekolah menemui saya, izin bagaimana kalau anaknya nanti itu tidak ikut prakerin, karena prakerinnya itu kan minggu depan Pak, itu yang penerjunannya. Nah orang tuanya itu kemarin datang menemui saya, istilahnya minta keringanan, tidak usah prakerin gitu, karena anaknya itu kalau misalkan apa namanya Pak terlalu capek itu badannya itu bengkak, kemudian seminggu 2 kali itu periksa ke dokter, kemudian kalau makanannya juga yang tertentu banyak pantangannya gitu Pak, sehingga orang tuanya itu was-was kalau prakerinnya itu jauh. Biasanya kan kita itu kalau jurusan pertanian itu kan prakerinnya kan jauh Pak, biasanya itu luar kota, jadinya paling dekat dalam kota pun itu daerah Bangsri sana Pak lah. Anak ini kan daerahnya dekat sekolah, dekat Bati Alif situ, jadinya itu kalau ke Bangsri juga jauh, takutnya capek di perjalanan, apalagi kalau keluar kota orang tuanya tidak bisa ngontrol gitu Pak. Kira-kira itu apa ya Pak ya, saya itu jadinya bingung gitu loh, yang harus saya lakukan itu bagaimana, itu saya bingung gitu Pak. Oh gitu. Okay. Ini berarti Bu Arum pengen cerita-cerita tentang tugasnya ya sebagai wali kelas, karena ada salah satu siswanya yang tidak bisa ikut prakerin gitu ya Bu? Iya Pak, padahal prakerin ya, itu kan kalau untuk SMK itu kan wajib gitu Pak. Oke. Ya. Itu jadinya saya itu dari kemarin itu agak bingung apa yang harus saya lakukan, seperti itu Pak. Jadinya pengen cerita-cerita. Oh, ini berarti kan kalau yang saya tangkap Bu Arum kan bingung karena prakerin itu wajib, tapi di sisi lain kan siswa ini tidak bisa memenuhi tugas tersebut secara maksimal. Betul begitu ya Bu? Iya betul Pak, betul seperti itu. Okay. Terus kira-kira Ibu ini punya bayangan seperti apa? Mungkin sudah kepikiran mau melakukan apa gitu untuk apa ini membantu siswa tadi. Iya Pak, kan gini, kalau secara aturan Pak, itu kan memang siswa SMK itu kan wajib ya Pak prakerin. Tapi di sisi lain supaya orang tuanya itu tidak was-was seperti itu, saya itu pengennya ya apa namanya, berembuk dengan ketua jurusannya sama guru-guru produktifnya, bagaimana kalau kita berusaha mencarikan istilahnya dunia usaha atau dunia industri yang ada di sekitar sekolah,
seperti itu. Meskipun tidak industrinya tidak besar, tapi istilahnya yang dekatlah dengan sekolah gitu Pak, yang menerima anak prakerin dan istilahnya nanti yang bisa kita ajak komunikasi dengan baik bahwa anak ini itu berkebutuhan khusus seperti itu, jadi tidak bisa seperti teman-temannya yang lain seperti itu Pak. Rencana saya sih gitu Pak. Oh gitu. Jadi Bu Arum ini sudah punya gambaran sebenarnya ya, mau apa, melakukan apa untuk membantu siswa tersebut. Nah, kalau dari cerita Bu Arum ini kan ya baru rencana kan. Iya. Nah, kira-kira itu nanti untuk melaksanakan apa ya, prakerin itu kan karena biasanya harus melibatkan pihak luar, itu kan harus ada izin. Ini kan luar biasa keadaannya itu, tidak seperti biasa karena siswanya ini rencananya dari yang disampaikan Ibu tadi itu ditempatkan di tempat yang tidak biasa. Nah, kalau kira-kira Ibu punya rencana seperti itu, kalau kemungkinannya atau Ibu yang sudah memiliki untuk persiapan itu, atau kemungkinan lah Ibu itu kira-kira berada di skala berapa ini, dari 1 sampai 10 untuk bisa apa tadi menyiapkan siswa tadi apa ya, prakerin di sekitar sekolah. Iya Pak, kira-kira ya skalanya ya sekitar 6 Pak. 6 karena memang saya belum koordinasi dengan jurusan gitu Pak. Jadinya untuk menaikkan target saya, kesiapan saya untuk mendampingi anak ini menjadi 9, kira-kira saya tingkatkan menjadi nilainya itu misalkan 9, itu berarti saya harus koordinasi dengan ketua jurusannya yang lebih pengalaman, yang tahu mana industri-industri yang ada di dekat sekolah seperti itu Pak. Jadi perlu koordinasi memang dengan ketua jurusan sama guru-guru produktif lain. Barangkali beliau-beliau itu punya istilahnya punya info tentang studi yang ada di dekat situ. Kemudian nanti juga mungkin minta bantuan untuk menghubungi pimpinan dari studi itu, sebenarnya untuk koordinasi tentang siswa yang berkebutuhan ini tadi, yang istilahnya khusus seperti ini Pak. Jadi tadi menghubungi studi, kemudian berkolaborasi ya Bu dengan rekan, dengan guru sesuai dengan jurusannya, sama kepala sekolah gitu ya. Iya Pak, rencananya seperti itu Pak, sama kepala sekolah juga. Soalnya kan karena Bapak kepala sekolah itu tahunya biasanya kan studinya itu sudah ada daftarnya, sudah ditetapkan kan ini gitu. Karena ini ada yang khusus dan dekat dengan sekolah. Ya, memang ya Pak, nanti tetapan berkoordinasi dengan kepala sekolah Pak. Oh gitu. Nah, itu kan ada apa ya, artinya banyak yang Ibu pikirkan, terus Ibu rencanakan supaya apa yang sudah Ibu harapkan ini bisa berjalan. Nah, kira-kira Bu Arum ini dalam waktu dekat, dalam jangka dekat ini yang mau dilaksanakan ini yang mana? Yang pertama ini Pak, rencananya itu besok pagi Pak, karena kan minggu depan itu kan sudah penerjunan, jadi besok pagi itu rencananya itu saya sampaikan ke ketua jurusan sama guru produktif gitu. Kemudian setelah itu saya minta izin sama Bapak Kepala Sekolah, istilahnya mengkomunikasikan bahwa alternatif kalau tidak bisa luar kota itu dalam kota
yang dekat dengan sekolah itu yang ini seperti itu Pak. Jadi nanti saya sampaikan pada apa namanya kepala sekolah. Setelah itu kalau misalkan kok sudah dapat, nah nanti saya menyampaikan kepada orang tua siswa bahwa karena prakerin itu memang wajib harus ada nilainya di rapor untuk anak SMK. Jadi ya aturan tetap dijalankan, hanya saja tetap khusus. Jadi karena tidak boleh jauh ya dekat seperti itu Pak. Oh gitu ya, bagus sekali sih Bu. Itu menurut saya sih idenya Bu Arum itu bagus sekali. Jadi kalau sudah ada gambaran bayangan jelas sih, saya kira sudah tepat lah dari yang disampaikan Bu Arum tadi. Terus kira-kira untuk waktunya itu kapan ini Bu, mau memulainya ini? Memulainya besok pagi Pak. Besok Langsung pagi saya langsung, besok pagi karena waktunya sudah mepet Pak. Nggih. Mantap sekali Bu. Nah, yang kira-kira kalau saya lihat ini kan Bu Arum dari wajahnya sudah tampak ada apa ya, tadi kayaknya kan ada beban pikiran, kayak kurang gimana ya, kayak ada yang mengganjal gitu. Tapi kalau sekarang sudah ada perubahan, ini betul gitu ya Bu? Nggih Pak, alhamdulillah ini setelah ngobrol-ngobrol seperti ini jadinya saya menemukan istilahnya cara untuk mengatasi masalah saya gitu Pak. Kalau tadi kan tak pikir-pikir itu agak budek-budek gitu Pak. Dan setelah ngobrol-ngobrol, oh iya langkah saya berarti harus seperti ini. Nah seperti itu Pak, sehingga menjadi ya setelah ngobrol-ngobrol menjadi lebih tertata apa yang harus saya lakukan selanjutnya untuk mengatasi siswa yang berkebutuhan khusus seperti ini. Terima kasih ya Pak Andi ya atas waktunya. Ya sama-sama. Saya juga senang sekali Bu Arum mau berbagi ngobrol-ngobrol dengan saya. Ya, saya sebenarnya juga banyak belajar dari cerita Bu Arum. Mungkin ya kapan-kapan bisa kita sambung lagi ya Bu Arum. Oh enggak Pak, terima kasih, siap. Saya tidak sabar ini mau melihat hasilnya nih. Semoga bisa berhasil dan tidak ada kendala. Amin, terima kasih. Pak, sampai jumpa lagi ya. Ya, terima kasih Bu Arum. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Bu.